Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi yang mendung, semendung hati Padma. Bangun tidur, badannya terasa hangat. Padma demam, bangun pagi, kepalanya sudah pusing. Mama pakai ini ya, kata Kenny sambil menyelimuti mamanya. Tap, tap, tap. Ibunya Padma masuk kamar sambil membawa bubur hangat. Jangan pulang malam-malam. Jaga kesehatan, Pat. Ibu ini sudah tua. Padma menatap ibunya, ingin cerita semalam ketemu Guntur, tapi tidak jadi. Melihat kerutan di dahi ibunya saja, ia sudah tidak tega menambah beban pikiran sang ibu. Kring, kring. Ponsel Padma berdering nyaring. Kenny ambilkan ya, Mah? Anak dengan mata hitam mengkilap itu mengambil ponsel sang mama yang ada di atas meja, kemudian memberikannya pada Padma. Makasih sayang, ucap Padma mencoba tersenyum meskipun badannya sakit semua. Halo, pagi Bu. Padma menyapa Bu Risma yang pagi-pagi sudah menghubungi. Pagi, bagaimana acara semalam? Oh iya, bisa tidak nanti jam 11 kita ketemu? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Ada tender baru juga. Aduh, gimana ya Bu? Ini saya kurang enak badan. Kamu sakit? Aduh, ya sudah, nanti saya ke sana. Nggak usah, Bu. Nggak usah repot-repot. Tolak Padma halus. Tidak apa-apa, ya sudah, kamu istirahat saja sekarang. Padma pun tidak berkata-kata lagi, apalagi kepalanya makin pusing. Setelah panggilan selesai, Padma lantas makan bubur. Ibunya memaksa agar ia cepat makan, biar sehat kembali. Apalagi Kenny, anak itu malah ingin menyuapi mamanya, membuat Padma bisa sedikit tersenyum. Makan yang banyak ya Mama, ucap anak itu dengan bibir yang meliuk-liuk. Nah, itu mamamu disuapin, ditunggu biar habis makannya, sela ibunya Padma. Iya nenek, jawab Kenny. Padma hanya tersenyum melihat dua orang yang kompak tersebut, dua wanita beda generasi yang sangat berarti dalam hidupnya. Siang hari, sesuai janji, Bu Risma datang ke hunian Padma sambil membawa buah dan juga ingin silaturahmi. Sudah ke dokter? Tanya Bu Risma khawatir. Cuma pusing, Bu. Jangan sepelekan kesehatan. Bu Risma mulai cerewet seperti ibunya Padma. Klek. Ada yang membuka pintu. Silakan Bu, mari diminum, ucap ibunya Padma. Aduh, gak usah repot-repot. Maaf, malah ngerepotin. Ibunya Padma menggeleng, kemudian melempar senyum lalu undur diri. Ketika Padma dan Bu Risma masih asik berbincang, ibunya Padma kembali masuk ke dalam kamar Padma. Pat, ucap sang ibu dengan wajah takut. Ada apa, Bu? Tap, tap, tap. Guntur nyelonong masuk ke dalam kamar Padma, membuat Padma terkejut. Begitu juga dengan Bu Risma. Kenny yang kebetulan main di sofa kamar menatap siapa yang datang. Begitu juga Guntur, ia menyapu pandangan di seluruh ruangan. Ketika melihat sosok Kenny, ia berjalan mendekati putrinya itu. Kenny yang sudah lupa siapa ayahnya karena sangat kecil sudah terpisah, hanya menatap tanpa kedip pada sosok pria di depannya. Kenny, sini sayang, ucap Padma yang langsung turun dari ranjang. Kenny pun patuh. Ia berjalan melewati Guntur yang tiba-tiba mematung. Putrinya sudah besar, rasanya lama sekali tidak bertemu. Begitu banyak waktu yang hilang sia-sia. Pat, saya permisi dulu. Kamu baik-baik ya, cepat sembuh, ucap Bu Risma yang tidak enak karena sepertinya Padma ada tamu.
Padma mengangguk, dan saat Bu Risma keluar, ia juga ikut keluar. Padma tidak lupa membawa Kenny. Ia terus menggandeng tangan kecil Kenny. "Pat, itu bagaimana Nak Guntur?" tanya ibu Padma yang khawatir. "Mah, om tadi siapa?" sela Kenny. Tap tap tap, Guntur keluar kamar kembali mencari Padma. Kini mereka semua ada di ruang tamu dengan Kenny yang dipangku oleh sang mama. "Ibu tetap di sini," bisik Padma. Guntur sejak tadi terus menatap putrinya. Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya terasa kaku. Apalagi Kenny sepertinya takut padanya. "Kenny, kamu lupa sama papa?" tanya Guntur memecah sunyi di ruang tamu tersebut. Kenny menatap wajah Padma. Ia tampak berpikir dan terlihat bingung. Ia pikir tidak punya papa. Ketika Guntur mendekat dan duduk di sebelahnya, Kenny bahkan langsung memeluk Padma. Mungkin dia takut pada Guntur. "Anakku bahkan takut padaku." "Padma, katakan padanya, aku papanya," ucap Guntur. Padma ini masih sakit, bukan sakit batin saja, tapi kesehatan fisiknya juga menurun, ditambah Guntur datang. Pusing Padma malah bertambah. "Kenny, ini papa," ucap Guntur karena Padma dan nenek Kenny malah diam. Tidak ada yang memberikan pengertian pada anak kecil tersebut. Mungkin masih kesal juga. Saat Guntur hendak menyentuh tangan Kenny, Kenny langsung menarik diri dan beringsut seperti takut. Padma sendiri hanya melirik hal tersebut, kemudian melihat ekspresi kecewa di wajah Guntur. Ditolak anak sendiri pasti rasanya sakit. "Kenny," panggil Guntur dengan hati yang hancur, mau pegang anak sendiri malah dihindari. "Pat, katakan padanya," pinta Guntur. Ibunya Padma sampai tidak enak hati. Mantan anak majikannya itu mulai memelas ingin diakui. "Padma, jangan keraskan hatimu, Nak," batin ibunya Padma yang merasa iba. Padma menghela nafas dalam-dalam, kemudian menurunkan Kenny dari atas pangkuannya. "Kenny, salim sama papa," ucap Padma kemudian. Kenny langsung mendongak menatap mamanya. "Papa Kenny," Padma mengangguk pelan. Kenny ganti menatap Guntur, tapi ia kelihatan masih takut. Sementara itu, Guntur mulai tidak sabar mendapat tatapan asing dari anaknya yang lama tidak ketemu. Ia kemudian bangkit, berjongkok lalu meraih Kenny, menggendong dan memeluk anaknya yang lama berpisah tersebut. Didekap dengan hangat oleh sosok pria yang mengaku sebagai papanya. Kenny masih terlihat bingung, tapi pelukan hangat itu terasa nyaman, membuat Kenny diam, tidak meronta atau melawan. "Ini papa, Kenny. Maafin papa, sayang. Maafin papa," ucap Guntur dengan berat. Ia jarang sekali menangis, tapi ketika memeluk Kenny yang sudah besar, matanya merasa perih. Ada sesuatu yang menyeruak masuk dalam hatinya, menyisakan rasa nyeri, entah penyesalan atau apa. Yang pasti Guntur kalau di depan Kenny langsung berubah hangat. Beda sekali kalau hanya bersama Padma. Sudah seperti macan yang puasa makan 1 bulan jadi sangat garang. Puas memeluk Kenny, kini ia duduk sambil memangku putrinya itu. Tidak ia lepas memainkan jari-jari Kenny yang kecil tapi runcing. Kenny sendiri mulai nyaman. Mungkin ikatan darah yang kental membuat keduanya langsung kontak batin. Padma sebenarnya merasa haru, tapi ia sembunyikan, masih memasang muka galak karena ingat semua perlakuan Guntur padanya. Kenny yang senang punya papa siang itu menunjukkan mainan di kamarnya. Guntur juga, ia yang selama ini cenderung sangat kaku, mulai mengambil hati putrinya. Sampai beberapa jam kemudian, keduanya masih di kamar anak.
Sedangkan Padma, ia di luar bersama ibunya. Kenny kelihatan senang sekali ketemu papanya, Pat. Padma menoleh, kemudian diam tanpa komentar. Kok malah melamun? Enggak, Bu. Ini bawakan makanan ke kamar Kenny. Mereka belum makan siang. Taruh di sini saja, Bu, biar mereka makan di luar sini. Padma, jangan mendendam. Ibu lihat kamu tidak suka dengan kehadiran Guntur. Bagaimanapun juga dia papanya Kenny. Padma menghela nafas panjang. Memaafkan itu mudah, melupakan yang sulit. Akhirnya suasana di rumah itu sangat kaku saat mereka makan siang bareng. Selesai makan, Guntur pun kembali bersama Kenny, sepertinya sengaja biar tidak diusir Padma. Sampai menjelang sore, Guntur tidak kunjung pulang. Pria itu malah menemani Kenny tidur siang, sampai Padma tidak bisa berkata-kata. Pria itu lihai sekali mengambil hati Kenny, membuat Padma mulai tidak berkutik. Sudah sore, kamu gak pulang, sindir Padma. Guntur menatap sinis, benci panggilan kamu, padahal dulu selalu dipanggil Mas oleh Padma. Tunggu Kenny bangun, nanti dia mencariku, jawab Guntur percaya diri, sebenarnya hanya alasan. Tidak, dia sudah terbiasa. Jangan egois hanya karena kamu marah denganku, balas Guntur. Padma yang jengkel memilih ke kamarnya dan Guntur dikacangin seorang diri. Sampai malang menjelang, pria itu tidak kunjung pulang. Sudah malam, sebaiknya pulang, kata Padma. Guntur langsung mendekati Kenny. Kenny, papa boleh menginap di sini? Mata Padma langsung melotot.